Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, kita akan meneruskan pembahasan tentang civil courage ya. Civil courage atau tindakan gerakan aktif tanpa kekerasan. Setelah kita beberapa video sebelumnya itu membahas tentang situasi-situasi kekerasan yang mungkin saja terabaikan oleh kita ya, yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar, padahal itu tindakan kekerasan. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu civil courage gitu. Maksudnya implementasi atau tindakan nyata sebagai civil courage ya. Nah, di sini kita akan bahas ya. Oke. Yang pertama, misalnya tindakan yang pertama yang bisa disebut dengan civil courage adalah ketika misalnya kita berani menyatakan keberatan atau penolakan terhadap penindasan, pelecehan, diskriminasi jika sementara yang lain diam saja gitu ya. Maksudnya misalnya dalam satu kelompok nih ya, atau dalam tempat kerja atau di sekolah misalnya ya, kita menemukan misalnya ada salah satu rekan kita dilecehkan, ditindas atau diskriminasi gitu ya. Sementara teman-teman yang lain kita tuh diam saja karena mungkin ada ketakutan tersendiri ya akan risiko-risikonya gitu. Tapi kita berani, misalnya saya sendiri berani untuk menyatakan keberatan atau penolakan gitu terhadap situasi tersebut. Nah, itu saya bisa dianggap sebagai civil courage ya, orang yang berani menyatakan pendiriannya di depan publik gitu ya. Meskipun resiko-resiko itu selalu ada gitu. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa membiarkan kekerasan itu terjadi, penindasan itu terjadi ya. Bagaimana kalau misalnya orang yang ditindas itu adalah di posisi kita? Mungkin itu ya akan sangat berat buat kita ya ketika tidak ada yang berada di pihak kita untuk membantu atau menolong gitu ya. Nah, itu ya. Intinya adalah menyatakan keberatan atau penolakan terhadap penindasan, pelecehan, diskriminasi, sementara yang lain diam saja, itu merupakan bentuk dari civil courage ya di lingkungan terdekat kita. Bentuk implementasi dari civil courage berikutnya adalah ketika misalnya ada kekerasan atau ada seseorang yang dihina atau ditindas, kita tidak diam saja ya, tidak diam, melainkan menunjukkan keberpihakan kita ketika seseorang dihina atau ditindas. Jadi meskipun misalnya ya ada faktor-faktor resiko yang mengancam ketika misalnya seseorang atau yang lain itu tidak berani bersuara, bertindak atau bahkan membantu atau melakukan penolakan. Tapi kalau misalnya kita atas panggilan suara hati nurani kita bahwa terjadi penindasan, terjadi penghinaan terhadap orang lain, kita tidak diam ya, melainkan menunjukkan keberpihakan kita terhadap seseorang yang dihina itu, yang ditindas tersebut ya. Itu adalah salah satu bentuk dari civil courage ya, dimana kita memang berani menyatakan pendirian kita ya di depan publik. Oke, itu dia civil courage yang kedua. Yang ketiga adalah menemukan keberanian untuk mengkritik tanpa melukai orang lain, yakni menjelaskan pendiriannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berada di posisi pertama tadi, berada di posisi kedua, kita berani menunjukkan keberpihakan kita terhadap orang yang ditindas. Tapi kita juga berani untuk mengkritik ya, tapi kritikan kita itu tentu tidak melukai orang lain. Kalau misalnya kritikan kita itu dimaksudkan untuk melukai orang lain, ya itu sama saja kita sedang melakukan penindasan ya, atau melakukan kekerasan terhadap orang yang dikritik, karena orang kritik tersebut adalah merasa terlukai dengan mungkin harga dirinya gitu. Meskipun mungkin ada alasan-alasan tertentu, misalnya ya orang itu yang menghina harus dibikin kapok, harus dibikin merasakan hal yang sama juga. Merasakan hal yang sama juga gitu. Tapi itu bukan berarti kita membenarkan kekerasan gitu ya. Kita tidak boleh seperti itu. Civil courage tidak menganjurkan untuk menjadi pengkritik yang melukai orang lain. Tapi kita tunjukkan menjelaskan atau ya menunjukkan pendirian kita gitu, bahwa hal seperti itu tidak boleh loh gitu ya. Kita berpihak pada yang lemah, pada yang ditindas, pada yang dihina gitu ya. Kemudian kita menunjukkan atau kritik kita bersuara terhadap orang yang menindas misalnya, tapi tanpa melukai orang lain. Tunjukkanlah bahwa misalnya perbuatan seperti itu tidak benar, bahwa orang lemah tidak boleh ditindas, bahwa misalnya orang lemah tidak boleh dihina dan lain sebagainya ya. Jadi menunjukkan keberanian untuk mengkritik tanpa melukai orang lain itu merupakan civil courage. Maksudnya adalah menjelaskan pendiriannya. Selanjutnya yang merupakan implementasi dari civil courage adalah tidak ikut serta dalam aksi kekerasan, melainkan nyata-nyata menunjukkan sikap ketidaksetujuan. Tentu saja ya seperti ini harusnya ya menjadi civil courage gitu. Kalau misalnya ada orang yang menindas, ada orang yang melakukan kekerasan, ada orang yang menghina gitu. Itu kan salah satu bentuk kekerasan ya. Kalau kita menjadi civil courage ya tidak boleh ikut-ikutan tentunya ya.
Ketika misalnya ada tawuran gitu, kemudian kita ikut-ikutan, itu berarti kita bukan civil courage karena ikut melanggengkan rantai kekerasan ya. Tapi kita nyata-nyata menunjukkan sikap ketidaksetujuan bahwa misalnya perbuatan untuk melakukan kekerasan gitu, aksi kekerasan yang dilakukan itu tidak baik gitu ya. Artinya kita tidak setuju dengan aksi kekerasan tersebut gitu. Jangan malah kita ikut-ikutan mengkompor-kompori misalnya atau ikut memojokkan korban gitu. Itu justru bukan menjadi civil courage gitu ya. Itu malah menunjukkan bagaimana keberpihakan kita terhadap pelaku kekerasan gitu. Kalau seperti itu jangan. Itu tidak bisa disebut sebagai civil courage. Civil courage adalah tidak ikut serta dalam aksi kekerasan, melainkan nyata-nyata menunjukkan sikap ketidaksetujuan. Dan yang terakhir adalah tentang civil courage, bagaimana implementasinya adalah memprotes ketika pihak yang lemah dirugikan dengan memberikan simpati dan pertolongan. Ya, jadi ini fokusnya pada korban gitu ya, pada orang yang dihina atau pada orang yang lemah yang dirugikan gitu ya. Jadi keberpihakan kita adalah memberikan simpati dan pertolongan gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk civil courage ya. Berikan simpati bagaimana membayangkan atau memposisikan diri kita seolah-olah di pihak yang lemah tersebut, bagaimana perasaan kita. Nah, itu memberikan simpati, kemudian memberikan pertolongan sebisa mungkin di kita ya, untuk menguatkan pihak yang lemah gitu ya. Jadi kita selain memprotes atas tindakan pelaku kekerasan, kita juga memberikan simpati. Sebenarnya dengan memprotes sendiri itu juga merupakan salah satu bentuk simpati kita terhadap korban ya, pertolongan kita terhadap korban gitu. Tapi kalau misalnya sementara kita sudah melakukan protes, kemudian kita memberikan simpati kita langsung terhadap terhadap korban, terhadap korban, dan langsung memberikan pertolongan ya. Itu merupakan salah satu bentuk civil courage. Nah, itu dia beberapa implementasi atau beberapa pengaplikasian tentang pemahaman kita tentang civil courage ya, di lingkungan kerja, di sekolah, di tempat ramai, di publik gitu ya. Civil courage memang ketika kita misalnya melakukan aksi-aksi yang saya sebutkan tadi, itu pasti mengandung risiko. Risiko itu pasti ada setiap keputusan yang diambil gitu, selalu mengandung risiko. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa melihat, karena panggilan suara hati nurani kita tidak bisa melihat begitu saja ada orang lemah ditindas, dihina, dan mendapatkan pelecehan gitu ya. Tentu kita tidak bisa menutup mata karena mungkin panggilan hati nurani kita itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Itu ada korban yang lemah yang perlu ditolong gitu ya. Jadi faktor resikonya ya memang ada ya. Tapi bagaimanapun juga kita juga harus menjadi civil courage gitu ya. Artinya orang yang berani menunjukkan sikap ya pendiriannya terhadap suatu kekerasan itu, bahwa kekerasan itu tidak boleh terjadi. Nah, untuk faktor-faktor resiko atau konsekuensinya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, semoga pembahasan ini memberikan kita pemahaman yang jauh lebih luas, yang jauh lebih dalam, yang lebih jauh gitu ya. Pemahaman kita tentang civil courage dan tentang kekerasan ya, bentuk-bentuk kekerasan, situasi kekerasan, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Semoga membantu ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman merasa video ini sangat berguna atau bermanfaat atau edukatif, informatif, silakan berikan dukungan kalian dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.